Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faranzudi, nomor BP 19 1152 2030. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan untuk memenuhi ujian akhir semester Matematika Distrik yang diampu oleh dosen Ibu Meza Silvana MT. Pertanyaan pertama yaitu, jelaskan proses induksi matematika berlaku seperti efek domino yang seperti dijelaskan di gambar berikut. Nah, sebelum menjawab pertanyaan ini, saya akan menjelaskan apa itu induksi matematika. Induksi matematika itu sendiri adalah suatu materi yang menjadi perluasan dari logika matematika. Hal ini juga sebuah metode pembuktian secara deduktif untuk membuktikan bahwa pernyataan itu benar atau salah. Selanjutnya, konsep efek domino. Teman-teman pernah lihat domino kan? Di sini konsepnya itu domino diletakkan berderet dengan posisi berdiri. Sehingga jika satu domino jatuh, maka domino yang lainnya akan ikut jatuh juga. Jadi efek domino itu adalah efek kumulatif yang dihasilkan oleh suatu peristiwa dan menimbulkan peristiwa yang serupa. Nah, contohnya efek domino dalam induksi matematika yaitu misalnya pada induksi kita memiliki pernyataan yang bergantung pada nilai n. Contoh, n2 tambah 1 lebih besar dari 0. P1, P2, P3 sampai PK dan PK tambah 1. Kita akan menunjukkan bahwa semua pernyataan adalah benar. Sama dengan seperti kita memastikan bahwa semua domino jatuh. Untuk memastikan bahwa pernyataan kita benar, maka kita harus memastikan bahwa setiap kali ada pernyataan yang benar, maka dia mengakibatkan kebenaran pada pernyataan selanjutnya. Singkatnya, jika PK benar, maka PK tambah 1 benar juga. Untuk memastikan semua pernyataan benar, maka kita harus memastikan bahwa P1 adalah benar. Soal selanjutnya yaitu, berapa jumlah maksimum dan jumlah minimum simpul pada graf sederhana yang mempunyai 16 buah sisi dan tiap simpul berderajat sama dan tiap simpul berderajat besar sama dengan 4. Yang pertama, pengertian graf itu sendiri adalah himpunan dari objek-objek yang dinamakan titik, simpul, atau sudut dihubungkan dengan oleh penghubung yang dinamakan garis atau sisi. Dalam soal dijelaskan bahwa tiap simpul berderajat sama yang berarti termasuk pada graf teratur. Rumus dari jumlah sisi berderajat R pada graf teratur yaitu E sama dengan N titik R per 2. Dari rumus kita dapatkan bahwa N sama dengan 2 kali E dibagi R. Dalam soal diketahui bahwa E sama dengan 16, maka N sama dengan 32 per R. Untuk R sama dengan 4, maka N 32 per 4, karena tadi N 32 dibagi R. Maka N sama dengan 8. Jumlah simpul yang didapatkan adalah 8. Untuk R besar dari 4 dan bilangan pembaginya 32, tidak mungkin untuk membuat graf sederhana. Contohnya saja, jika R sama dengan 8, maka N sama dengan 4. Hasil tersebut tidak mungkin membuat graf sederhana. Maka dapat disimpulkan jumlah minimum dan jumlah maksimum simpul pada soal adalah 8 buah simpul. Soal terakhir yaitu, jelaskan pemahamanmu mengenai rekursi dan apa fungsi utama rekursif. Rekursi itu adalah suatu proses mendefinisikan objek dalam terminologi dirinya sendiri. Fungsi-fungsi rekursif didefinisikan oleh dua bagian. Bagian pertama yaitu basis, yaitu bagian yang berisi nilai fungsi yang terdefinisi secara eksplisit. Yang kedua yaitu bagian ini juga sekaligus mengartikan rekursif dan memberikan sebuah nilai yang terdefinisi pada fungsi rekursif. Yang kedua yaitu bagian kedua yaitu recurrence. Bagian ini mendefinisikan fungsi dalam terminologi dirinya sendiri dan berisi kaidah untuk menemukan nilai fungsi pada suatu input dari nilai-nilai lainnya pada input yang lebih kecil. Baiklah, sekian pembahasan dari saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.